savior, my healer, redeemer. You said he set me free, now I'm free indeed. Shalom semua, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan kami dari jemaat dan penatua menyambut saudara di mana saudara berada bergabung bersama dengan kami. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Gael. Siapkan hati dan persiapkan seluruh kehidupan saudara untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Hi there everyone, happy Sunday. Excited to share the word this morning. Got a great word for you. Another week of freedom, and I hope you're applying each word that we're giving you every week. So get ready to worship God. Make sure you just get into it. Don't just sit in your chair. Don't just relax, but really enter in and get into worship this morning. Join us with the prayer and get ready. It's going to be a great day. Halo saudara, saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan saya kembali mengingatkan saudara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama adalah persembahan. Mari kita memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan melalui rekening gereja kami atau link, dana atau GoPay. Dan saudara mau memberikan persembahan secara cash bisa melalui Ibu Kadek atau menghubungi Ibu Kadek. Terima kasih buat seluruh jemaat Sitri Bali yang sudah setia memberikan persembahan dan perpuluhan sampai saat ini. Gereja Sitri Bali mengadakan doa puasa setiap hari Selasa. Saya mengingatkan kembali kepada saudara, ayo terlibat dalam doa puasa. Dan jikalau saudara membutuhkan dukungan doa, apapun pergumulan saudara, mari hubungi tim doa kami, karena tim doa kami selalu siap berdoa untuk saudara semuanya. Dan di grup Gereja Sitri Bali, ayo saudara-saudari yang belum bergabung di grup, silakan menghubungi pemimpin di grup kami di Sitri Bali. Dan demikian pengumuman hari ini. Selamat menikmati ibadah bersama dengan keluarga saudara, dan selamat menikmati hadirat Tuhan di rumah, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
your wings of grace and endless love. You carry us, you cover us. On your wings of grace and endless love. You carry us, you cover us. On your wings of grace and endless love.
Pastor Gail, this is my husband, Pastor Wayne. We are C3 senior pastors here at C3 Church Bali, and I'm going to be bringing the Word of God to you this morning in English, and my amazing husband is going to be translating it into Indonesia. Oke. Ya, hari ini firman Tuhan dilayani oleh Pastor Gail, istri, dan suami akan menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. So before we start, let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord. Thank you, Father, for this day. Thank you. We've already had a great time in worship, Lord God, and we just feel in your presence, Lord. We thank you and praise you, Lord. And now as we come to your word, Lord, help us just to focus, Lord God. Help us to receive something fresh from you, Lord God. Touch us, anoint us in Jesus' name. Bapa, persiapkan hati kami, persiapkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan menerjemahkan agar kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami, boleh mencerahkan kami, boleh menguatkan kami. Terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Okay. Well, this is the last week in August, and in August we have had the theme of freedom for the whole month. Jadi ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus, dan sepanjang bulan Agustus kita punya tema namanya kemerdekaan. And this morning the title of our last sermon for August is going to be Freedom Carriers. Ya, topik khusus pagi ini, hari ini topiknya adalah pembawa kemerdekaan. And why we celebrate freedom in August here in Indonesia? Mengapa kita merayakan kemerdekaan di Indonesia? Because on the 17th of August they had independence in this country of Indonesia. Karena bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. And we wanted to take that and celebrate the freedom that God has given us in Jesus Christ. Kita juga sebagai orang percaya, kita juga merayakan kemerdekaan yang Yesus berikan bagi kita semua. So in August we've been talking about freedom. Jadi selama Agustus kita sudah berbicara dari minggu ke minggu tentang kemerdekaan. We've been talking about freedom for ourselves. Ya, sudah bicara mengenai kemerdekaan diri kita sendiri. About freedom in our hearts. Kemerdekaan dalam hati kita. Freedom in our minds. Di dalam pikiran kita. And freedom for our nation. Dan juga kemerdekaan bagi bangsa kita. And today I want to continue that. Dan hari ini saya akan melanjutkan topik tersebut. And the main thing that we've talked about is that Jesus Christ is the source of all of that freedom. Ya, kita sudah berbicara beberapa minggu sebelumnya bahwa Yesus adalah sumber daripada seluruh dan semua kemerdekaan. So how we can free our mind and free our hearts is through Jesus Christ, not through our own ability, not through our own strength, but through His power, through His ability that we can be set free. Jadi kita orang-orang percaya memiliki kemerdekaan dalam pikiran, dalam hati kita, dalam hidup kita, semuanya oleh karena Kristus Yesus yang menganugerahkan bagi kita semua. And so this morning I want to give us 3 scriptures. Ya, pagi ini saya akan berbagi dari 3 firman Tuhan yang berbeda. And just sharing about what Jesus wanted to do when He came to this earth. Ya, saya mau memberitahukan kepada kita semua apa sih tujuan atau misi Yesus datang ke dunia ini bagi dunia ini. And what's our part in that? Dan di mana bagian kita di dalam misinya Tuhan Yesus tersebut. Okay, so we're going to start with the first scripture. Kita akan baca ayat yang pertama. And so that first scripture is found in Luke chapter 4 verse 7. Jadi ayat pertama dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-7 dimulai. Verse 18 to 19. Ya, Lukas pasal yang ke-7, yang ke-4 dari 18 sampai 19. Okay, let's read it together. Kita akan baca bersama Lukas pasal 4 ya, 17 sampai 18. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Ya.
Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Okay, so this scripture is just after Jesus, this is like just when Jesus is being released into his ministry. Ya, ayat ini tercatat pada waktu Yesus memulai pelayanannya. So he's just been out in the wilderness where he was tempted. Ya, ini cerita ini tercatat ketika Yesus berada di padang gurun dicobai. And he was praying and fasting. Yesus pada waktu itu berdoa dan berpuasa. And then he comes and he goes to the synagogue or the temple. Dan kemudian setelah itu Yesus pergi ke sinagoga dan mendeklarasikan. And then he reads this scripture which is from the Old Testament also in Isaiah. Ya, dan ayat ini dibacakan. Dan ini adalah ayat yang di Perjanjian Lama di Yesaya. And this was a prophetic scripture in Isaiah. Ini adalah ayat-ayat nubuatan di Perjanjian Lama di kitab Yesaya. Here Jesus is saying to the religious leaders of the day, I'm the realization of this prophecy. Jadi Yesus bermaksud pada waktu itu, aku ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya. And I've come not to just be a religious symbol or a religious leader. Ya, aku datang bukan sebagai orang-orang yang membawa simbol atau atribut-atribut agamawi. But he says, I've come with a purpose and a mission. Tetapi aku datang untuk sebuah misi dan sebuah tujuan. And here we see what his purpose and mission is. Kita sudah baca tadi Lukas pasal 4, 17-18. Apa misi dan apa maksud kedatangan Yesus ke dunia ini? He's come to proclaim the good news. Dia datang untuk memproklamasikan kabar baik. He's come to proclaim and set people free. Dia datang untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi orang-orang yang tertawan. He's come to heal people. Dia datang untuk membawa kesembuhan. And he's come to set people free from their oppression. Dan Yesus datang untuk membebaskan orang yang tertawan. And he's come to proclaim the year of the Lord's favor. Dan Yesus datang untuk memproklamasikan, memberitakan tahun rahmat Tuhan. And the year of the Lord's favor is because Jesus is coming for salvation. They didn't realize it yet, but Jesus was coming to just fulfill the word of God. Ya, tahun rahmat Tuhan yang dimaksud adalah orang-orang di sekitar belum menyadari bahwa Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Yesus adalah rahmat Tuhan tersebut. So we see here that Jesus came and declare, hey, I'm here and this is what I'm going to do. Ya, Yesus datang berada di tengah-tengah mereka dan berkata, ini aku datang, aku akan mengerjakan apa yang dimasukkan Tuhan untuk dikerjakan. And I'm not just here to do it for myself. Dan Yesus berkata, aku bukan datang untuk diriku mengerjakan pekerjaanku sendiri. But I'm here for other people. Tetapi aku datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapa bagi dunia. I have a purpose and I have a mission. Aku punya tujuan dan aku punya misi. And that was very clear from the start that Jesus wanted to just set that straight with these religious people. Ya, sangatlah jelas pernyataan Yesus di hadapan para pemimpin agama pada waktu itu. Tujuannya, maksudnya datang ke dunia. And then we keep going on. Lalu kita akan melihat seterusnya. And in Luke chapter 4, we see Jesus talking to the disciples. Dan kita lihat ayat seterusnya di mana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. We see that Jesus went out and he started to do exactly what he said he was going to do. Ya, Yesus akan mengerjakan, akan melakukan apa yang Allah maksud, Bapa maksud untuk dia lakukan. We see that he went out and he started to proclaim the good news, the gospel. Ya, dan dia mulai memuridkan dan keluar ke dunia sana memproklamasikan kabar baik, kabar Injil. He started to pray for the sick and we saw the power of God touch people's lives and they were miraculously healed. Yesus mulai mendemonstrasikan kuasanya, mendoakan orang sakit disembuhkan. We saw people that were oppressed and depressed by evil spirits and situations,
and he came and he set them free. Ada orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus dalam keadaan kerasukan setan, berada dalam keadaan depresi. Tuhan Yesus menghardik dan menyembuhkan mereka, membebaskan, melepaskan mereka. And he took these 12 men and many others and he started to disciple them, to show them this is the way it's done. Dan Yesus di waktu yang sama memuridkan ke-12 muridnya untuk melakukan pekerjaan yang Yesus ajarkan kepada mereka, membawa pembebasan. And then so we get to Luke chapter 4 and here he is with the disciples. Ya, kita sudah membaca tadi Yesus berada di Lukas pasal 4. Yesus berada bersama dengan muridnya. And then he goes on about his ministry and he chooses his 12 disciples. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya dengan memilih para murid, 12 murid-muridnya. And we can see here in Matthew chapter 28. Dan kita bisa melihat hal tersebut di dalam Matius pasal 28. Verse 18 to 20. Ya, dari ayat yang ke-18 sampai 20. Let's read it. Kita akan baca bersama-sama. It says, Matthew chapter 8 verse 18 to 20. Demikianlah firman Tuhan, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Okay. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always unto the very end of the age. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Okay, we know this scripture to be called under the title, the heading of the Great Commission. Kita tahu semua bahwa perikop ini, kita tahu semua ini adalah Great Commission. Ini adalah perintah amanat agung. This was the Great Commission of Jesus to not just the disciples, but to every disciple that was ever going to live. Jadi amanat agung ini mulai dari murid-murid Tuhan Yesus yang pertama dan terus kepada seluruh murid Tuhan Yesus yang ada di muka bumi saat ini. He commands us to go and make disciples. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita semua untuk memuridkan bangsa-bangsa. Baptize them in Jesus' name. Membaptis mereka semua dalam nama Yesus. And in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ya, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. And it says here, this is the key, and teaching them to obey everything I have commanded you. Di sini ada kalimat kunci bahwa ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. So everything that he spoke to the disciples, he taught the disciples. Segala sesuatu yang diajarkan, yang diberikan perintah kepada murid-muridnya. He wants us to teach others. Ya, Tuhan Yesus mau kita yang hidup hari-hari ini juga mengajarkan hal yang sama kepada orang-orang yang kita muridkan. That's why it's so important for us to learn God's word. Sangat penting sekali kita belajar firman Tuhan. The Word of God, the Bible, whether it's on your phone, whether it's in the physical Bible, or whether it's a spoken word. Alkitab yang adalah firman Tuhan saat ini ada di gadget, walaupun yang ada juga di Alkitab dan bahkan berbentuk audio. This is the commands of Jesus. Di dalam semua itu ada perintah Yesus. This is the teachings of Jesus. Ini adalah pengajaran Yesus. We need to take that on board in our lives. Kita harus menerimanya dalam hidup kita. And then we need to give it to others. Dan kita memberikannya, mengajarkan kepada orang lain. So this is why I've called this sermon this morning Freedom Carriers. Itulah mengapa saya berikan judul pagi ini, khotbah kita adalah pembawa kemerdekaan. Because being a Christian and being a disciple of Christ isn't just about us and ourselves. Jadi menjadi pengikut Kristus bukan berbicara mengenai diri kita yang sudah dimerdekakan ini. We need to receive His freedom. Kita memang sudah menerima, kita perlu menerima kemerdekaan dari Tuhan. And then we need to give that freedom to other people. Tetapi selanjutnya kita memberikan kemerdekaan itu kepada orang lain. And here, this is the last scripture I'm going to quickly read, is going to be in Acts chapter 1 verse 8. Kita akan membaca ayat yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8.
This is one of my favorite scriptures. Ini adalah ayat favorit saya. And it says here, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Yesus berkata kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. You see, in the earlier scriptures, Jesus also talked about the Holy Spirit. Ya, di ayat-ayat awal ya di Kisah Rasul, Tuhan Yesus juga berbicara mengenai pekerjaan Roh Kudus. In both in Luke and in Matthew. Dan juga di Lukas dan juga di Matius dan juga di kitab Yohanes. He said that the Spirit of the Lord is on me. Ya, Yesus berkata, Roh Allah ada padaku. The Spirit of the Lord is in me and has anointed me and given me authority. Ya, Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, Roh Allah ada padaku, artinya Allah mengurapi dia, memampukan dia, menyertai dia. And here in Acts it says that the whole you as in us, his disciples, will receive the Holy Spirit. Jadi roh yang sama, yang ada dalam Yesus, urapan sama, juga akan dianugerahkan, diberikan kepada orang-orang percaya kepada Kristus. So we will receive that power. Kita juga menerima kuasa yang sama. So we don't have to go by ourselves. Kita tidak harus pergi, atau kita tidak perlu khawatir kita pergi sendiri. But we have the supernatural, amazing power of God, the power of the Holy Spirit upon our lives and in our lives. Ketahuilah bahwa di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya bahwa kuasa Allah, pengurapan Allah ada dalam setiap kita. And that's the difference. Itulah perbedaannya. And when we have that in our lives, Ketika kita memiliki kuasa tersebut dalam and we hidup know kita, that we have that in our lives, dan kita yakin dan tahu bahwa kita we memilikinya, can go out to a world kita bisa keluar ke dunia sana that really needs freedom, kepada mereka yang membutuhkan and kemerdekaan, we can set them free dan kita bisa dengan kuasa Allah membebaskan mereka through our message of Christ Jesus, the gospel message, melalui kabar baik Injil Kristus kepada mereka, through praying for them, through laying hand on the sick and seeing them healed, mendoakan mereka, tumpangan tangan atas orang sakit disembuhkan, for counseling and praying for those that are oppressed, melalui konseling, melalui berbagi hidup dengan mereka kepada mereka yang berada dalam tekanan, and declaring the favor of the Lord. dan mendeklarasikan, memproklamasikan rahmat Tuhan telah And datang. that's what we've been called to do. Itulah yang Tuhan panggil kita untuk So melakukannya. we need to rise up during this time. Kita harus bangkit di musim-musim ini. This time of COVID, we need to rise up, Di musim COVID seperti ini kita harus bangkit. and we need to not just focus on ourselves. Kita tidak bisa berfokus kepada diri kita saja. Okay, I want to give you a personal example from my own life, struggles that I've been personally going through during this time of COVID. Saya akan bersaksi pengalaman pribadi bagaimana saya melewati masa sulit di musim COVID-19 ini. I was actually supposed to be on a plane going to Melbourne at the end of March. Saya seharusnya terbang ke Melbourne di akhir bulan Maret tahun ini. I had some doctor's appointments to prepare for a hernia operation. Karena ada janji dengan dokter medical untuk persiapan operasi hernia. And right when that was all that, suddenly the lockdown happened. Tetapi seperti kita ketahui semua, tiba-tiba lockdown terjadi. And I thought, okay, let's just wait a few weeks and maybe then I will fly out May or by the latest in June. Dan saya berpikir mungkin beberapa minggu ke depan atau bahkan sampai Juni kemungkinan keadaan sudah membaik. And as we know, things just kept on getting worse. Tetapi kenyataannya sekarang bahwa keadaannya semakin sulit. And the longer I stayed in Bali, Ya, sekarang semakin lama saya tinggal di Bali. it's been more difficult to think about going to Australia for this operation. Semakin lama tinggal di Bali dan semakin lama juga janji untuk operasi
yang nantinya dilaksanakan di Australia. In July, I was blessed to be able to have a teleconference with my surgeon in Australia, Yeah. and they said they are now going to put the operation until late January, early February Ya, dan 2020. oleh anugerah Tuhan saya bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis, maka jadwal operasinya diberitahukan kemungkinan nanti bisa akhir Januari atau awal Februari. And so now I'm thinking, okay, I need to get back to Australia by the end of this year. Dan saya berdoa mudah-mudahan saya bisa pulang ke Australia di akhir tahun ini Desember. We also have a daughter in Australia, and I'm really missing her. Well, both Juan and I are really missing her. Kami sangat kangen, kepingin berada bersama-sama dengan anak kami yang perempuan, anak kami yang pertama. And all of this started to get me down. Dan semua yang terjadi ini membuat kami down. And then just recently I had started to read a lot of articles about other people who were in similar situations. They needed to get back to Australia, maybe even half of their family were in one country, another half of their family in another country in Australia, and they're also having difficulties. Dan saya membaca beberapa artikel dan juga ada beberapa orang warga Australia yang mengalami kesulitan yang sama, yang tidak bisa pulang ke Australia karena COVID-19 ini. And put into perspective, I could usually go just, if I needed to go back to Australia, I could just jump on a plane, lots of planes from Bali. It would cost me, $500 and I would be back in Melbourne. Biasanya selama ini sebelum COVID-19 ini saya bisa pulang ke Australia dengan dana $500 sudah bisa sampai di Melbourne di Australia. Now I'm looking at $6,000, which is a huge difference. Sekarang dana harus dipersiapkan kurang lebih sampai $6.000. And I'm looking at having to try and get a flight, then staying in a hotel it's huge. Ya, tiket pesawat mahal dan juga kalau sudah tiba di sana juga harus ada namanya karantina dan biayanya mahal. So I really appreciate your prayers about that. Dan tolong dukung saya dalam doa. But I was going through this time where I was feeling really down about it all. Ya, dan saya merasa down selama ini. But then I started to listen to some worship songs. Dan saya mulai mendengarkan lagu-lagu pujian Started to read penyembahan, the Word of God. membaca firman Tuhan. And I had that song, the elevation song about I'm going to see a victory. Ya, saya senang dengan lagu terakhir daripada Elevation Church di Amerika yang bahasa Inggrisnya dikatakan I gonna see your victory. Kami akan melihat kemenangan Tuhan. And I started to declare that over my life. Dan saya mulai mendeklarasikan isi daripada lagu tersebut dalam hidup And so saya. I've got to stop feeling sorry for myself. Dan saya tidak mulai merasa menjadi pecundang atau merasa kalah. And so I'm going to just get on with life, get on with what God's called me to do. Dan saya mulai melihat dengan cara Tuhan, saya harus menghidupi, harus melanjutkan kehidupan ini dengan cara perspektifnya And I Tuhan. need to trust God. Dan saya harus percaya kepada Tuhan. He's won the victory. Ya, Tuhanlah pemberi kemenangan kita. And as I started to reaching out to people, as I started sharing the gospel again with people, as I started to pray for people and started to look out for people and care for people, I changed. Ketika saya mulai berbagi kepada orang lain, mulai memberitakan Injil, mulai memberikan perhatian kepada orang lain, saya mulai berubah, ada kelepasan. I started to feel better. Dan saya merasa lebih baik keadaannya. And that's what I want to say to you this morning. Itulah yang mau saya bagikan kepada saudara semua. As we start reaching out, as we start looking for freedom, for God to set people free. Ketika kita mulai menjangkau orang, melayani orang lain, dan memberikan kemerdekaan yang diberikan kepada kita bagikan kepada orang lain. Through our lives, melalui hidup kita, we will also be set free. kita juga akan dibebaskan. And so I want to encourage you as we continue on in this COVID time. Saya memotivasi saudara dan saya berdoa buat saudara di musim COVID-19 saat ini. To be freedom carriers. Mari kita sebagai orang-orang yang pembawa kemerdekaan. Encourage yourself
Ya, motivasilah dirimu. Allow God to encourage you. Allow His Holy Spirit to equip you and fill you. Izinkan Roh Kudus memperlengkapi saudara, ya, memampukan saudara dan mengurapi saudara. And start reaching out to others. Mulai menjangkau keluar. We are the freedom carriers Kita semua adalah pembawa kemerdekaan. in Christ Jesus. Dalam nama Yesus kita akan Okay, I want berdoa. to pray for you this morning. Saya akan berdoa buat saudara semua yang menyaksikan tayangan ini. And I believe that God really wants to touch your lives. Saya percaya Tuhan rindu menjamah saudara semua. If there's any of you that don't know Jesus as Lord and Savior, Kalau ada di antara saudara yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat saudara, maybe you've known Him but you've been far away from Him. mungkin beberapa di antara saudara sudah mengenal Tuhan tetapi saudara sedang jauh dari Tuhan saat ini. I want to tell you that Jesus loves you. Saya memberitahu bahwa Yesus mengasihi saudara. He never forgets about you. Ya, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Sometimes we forget about Him, Kita sering melupakan Tuhan, but He's always there. He never leaves us. tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan He's kita. with us. Dia selalu menyertai His kita. Holy Spirit is with us. Roh Kudusnya tinggal di dalam And He kita. wants to touch your life this morning. Tuhan mau menjamah saudara pagi He ini. wants to set you free, Tuhan mau membebaskan saudara. to give you salvation. Tuhan memberikan keselamatan, He wants to heal your body. menyembuhkan saudara, He wants to touch you. mau menjamah saudara. Okay, let's pray. Kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. I just pray for everybody that's watching today, Hamba berdoa buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. that you will touch their lives right now. Engkau jamah hidupnya saat ini. Jesus, you love them so much. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi mereka semua. And Jesus, I just pray that they will give their life to you. Yesus, aku berdoa supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan Juru They'll Selamatnya. open their hearts Membuka hati mereka and receive you into their lives. dan menerima Engkau dalam hidupnya. Lord, I pray right now Aku berdoa saat ini Tuhan. for every single person. Setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Touch them right now. Jamah saat ini. Fill them with your love. Penuhi dengan kasih-Mu, Fill them with your Holy Spirit, dengan Roh Kudus-Mu, with your power. dengan kuasa-Mu. Jesus, I pray for those that are sick, Aku berdoa buat yang sakit. that you'll heal their bodies. Engkau sembuhkan tubuhnya. Total healing right now. In Jesus' Kesembuhan sempurna dari Tuhan. Pray for those, Lord God, that have been under oppression and depression. Bagi mereka yang dalam tekanan, depresi, I pray right now, Lord God, that you'll set them free in Jesus' name. Tuhan, Engkau jamah mereka, bebaskan God, mereka. we break every yoke of oppression over people's lives right now. Kami berdoa Tuhan, lepaskan Tuhan, bebaskan mereka dari segala ikatan yang mengikat mereka. And we thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We thank you that we have freedom and salvation in you, Jesus. Terima kasih buat kemerdekaan dan buat keselamatan yang We thank datangnya you dari that Engkau. you have the victory, Lord God. Terima kasih kemenangan adalah milik Engkau. We thank you that the battle is yours, Lord, not ours, but it's yours. Terima kasih peperangan adalah milik-Mu. Engkau berperang bagi We kami. thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. We declare this over people's lives this morning. Kami deklarasikan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan atas hidup orang menyaksikan In saat ini. Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi pendoa-pendoa bagi mereka. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama dengan saya, beriman dan percaya Tuhan akan melakukan perkara besar. Kita akan berdoa yang pertama untuk jemaat dan para pemimpin di gereja kita. Bapa yang berada di surga, saat ini kami sepakat, sehati sepikir, berdoa buat gerejamu, buat jemaatmu, buat para pemimpinmu yang ada di gereja kami di City Church Bali. Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, bagi mereka yang mengalami kesulitan perekonomian, yang di PHK, yang dirumahkan dari pekerjaan, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan pekerjaan yang baru, Tuhan membuka kesempatan, Tuhan menolong mereka, membawa mereka keluar dari kesulitan perekonomian. Bagi mereka Bapak yang mengalami tekanan hidup, yang mengalami depresi, Tuhan, kami berdoa Tuhan datang menghampiri, Tuhan datang menjamah mereka, dan Tuhan membebaskan mereka. Tuhan, kami berdoa suami istri yang ada di gereja ini, anak-anak muda, anak-anak kecil yang ada Bapak, Tuhan tolong kami semua, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera sukacita di musim-musim sulit seperti ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Beberapa jemaat menyampaikan pokok doa
untuk kesembuhan. Kami berdoa di mana mereka berada Bapa. Tuhan, Engkau adalah penyembuh kami. Tuhan, kami berdoa, kami percaya, beriman bahwa tangan Engkau tidak kurang panjang untuk menjamah mereka, menyembuhkan. Tubuh yang sakit dibebaskan, tubuh yang sakit dilepaskan, tubuh yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat Pulau Bali, buat Kota Denpasar. Kami berdoa bahwa biarlah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan dari Tuhan turun atas pulau ini, atas kota ini. Kami berdoa buat para pemimpin kami, gubernur, Bapak, para bupati dan para wali kota yang ada di Pulau Bali. Engkau Allah memberikan hikmat, memberikan pewahyuan, memberikan Bapak kemampuan untuk memimpin, supaya mereka memimpin pulau ini, kota ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia di musim-musim sulit ini. Kami berdoa biarlah Allah boleh menolong bangsa kami, menolong para pemimpin kami, presiden kami, para menteri, dan semua jajaran pemerintahan. Mereka Engkau tolong Tuhan, berikan kepada mereka kemampuan, berikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka hati-Mu yang melayani Tuhan. Bawa bangsa kami keluar dari kesulitan COVID-19 dan kesulitan perekonomian yang lagi melanda bangsa kami. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah penolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya, kami beriman Tuhan akan menolong bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa dan terima berkat dari Tuhan. Bapa yang bertata di surga, terima kasih atas kehadiran Engkau, atas berkat Engkau yang sudah Engkau limpahkan, sudah Engkau berikan kepada kami semua di dalam ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Segala ucapan syukur dan terima kasih hanya bagi Engkau. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Biarlah Yesus Kristus yang adalah gembalamu boleh mengarahkan wajahnya dan tersenyum kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita. Sepanjang minggu ini kemanapun engkau pergi, apa engkau kerjakan, biarlah engkau jadi berkat, menjadi gereja dimanapun engkau berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua dimanapun berada, sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya saudara sudah dipersiapkan dan diberkati untuk memasuki sepanjang minggu ini. Selamat menikmati hari minggu ini. Thanks for joining us this morning. It was such a pleasure to be able to share with you, and just pray that you take that home with you today, that we are free so that others can be free. And just have a great week. We're praying for you. We love you and we miss you. Bye. I can hear the sound breaking of the chains. I live it free and I'll never be the same. My God is good and it's never gonna change. No way, no way, no way, no way. Jesus saved me, and His love is so amazing. Jesus never gonna fail me. No way, no way, no way, no. Jesus set me free. He is all I need with the J-O-E. Yeah, that's what I believe. Jesus got my back, yo. He is on my team, and we gon' get that victory. Give Him all the praise, give it up, give it up. Raising up my hands, raise them up, praise Him up. Lifting up His name, lift it up, lift it up. I'ma give it up, gon' give Him all the praise. Ooh.